Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya, Rahayu. Semoga teman-teman nyaman pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol di sesi Wicara, salah satu program dari Festival Kebudayaan Yogyakarta. Ini kebetulan hari terakhir agenda kita bekerja sama dengan Universitas Gunung Kidul gitu ya. Nah teman-teman kita ada diskusi yang sangat seru pagi ini. Kita akan langsung dipandu oleh para moderator dan pembicara kita gitu ya. Ada Mbak Ida Mandalawangi, Mas Sigit, dan kemudian nanti dimoderatori oleh Mas Latif Esnugraha. Nah tanpa berpanjang-panjang kita akan meminta Mas Latif untuk memandu jalannya obrolan kita pagi hari ini. Terima kasih teman-teman, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Lis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih teman-teman kita berada di Wicara pada kesempatan pagi hari ini di Festival Kebudayaan Yogyakarta tahun 2025 yang bertempat di Gunung Kidul. Dan di pagi hari ini kita akan membicarakan satu tema yang cukup menarik saya rasa. Saya nggak tahu akan memulainya dari mana, tapi terima kasih Mbak Ida sudah hadir di sini. Beliau ini adalah laboran berarti ya, dari laboratorium sedusun. Kemudian ada Mas Sigit, seorang seniman dalang, abdi dalem dari Kasultanan Ngayu Yogyakarta Hadiningrat. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita dong. Oke, baik teman-teman semua. Tema yang diusung oleh Festival Kebudayaan Yogyakarta cukup kuat. Narasi atau adagium yang cukup karib di sini dan sebetulnya juga di daerah-daerah di seputar atau sekitar pusat kekuasaan. Adoh Ratu, Cedak Watu. Tapi ada satu hal yang ketika dikontekskan dengan Gunung Kidul, ada satu narasi lain di sini yang saya kira juga cukup penting untuk dibicarakan. Berkaitan dengan Adoh Ratu, Cedak Watu itu, bahwa kalau kita menilik ke sejarah, menilik pada karya sastra, pada babat tanah Jawi, ada satu untuk tidak mengatakannya mitos ya, satu narasi gitu ya, bahwa justru di Gunung Kidul inilah Wahyu Mataram turun, Wahyu Gagak Emrit di Kembang Lampir, mungkin nanti minta koreksinya kalau salah. Dan ada situs-situs lain yang kemudian bermunculan di sini selain di Kembang Lampir, ada di Panggang, ada juga Giring. Dan kalau benar bahwa kalau Tedak turun keturunan dari Ki Ageng Pemanahan itu berhenti di Sultan Agung, tapi nanti kita minta konfirmasinya Mas Sigit. Artinya hanya 3 periode keturunan dari Ki Ageng Pemanahan ini menduduki tahta di Mataram, dan setelah itu dari tahta Giring, dari Amangkurat Agung ke sini. Kalau benar seperti itu, maka di Gunung Kidul inilah keberadaan leluhur dari raja-raja atau ratu-ratu Kasultanan Mataram hingga Ngayogyakarta berada. Tapi kita nanti minta konfirmasi, itu cerita yang cukup panjang dan pelik tentang itu. Yang justru lebih menarik dari itu semua, artinya bahwa narasi tentang Adoh Ratu Cedak Watu ini bukan suatu hal yang pesimisme. Bukan kemudian kita warga di Gunung Kidul nrimo ing pandum. Kita justru memiliki daya di situ. Handayani, Gunung Kidul handayani. Artinya kita memiliki daya, memberi daya, berdaya. Nah, itu yang akan kita bicarakan pada hari ini. Bahwa alam Gunung Kidul memiliki daya, duwe doyo, memiliki satu menyimpan energi-energi
baik dari Panggang ke pesisir selatan yang lain, ada Ngobaran, pesisir selatan yang lain sampai di Giri-Subo. Ke utara nanti kita akan bertemu Gunung Kambar, ada Gunung Tutup, ada Las Wonosadi. Ke barat ada Ngelanggeran, watu tenanan nggak gede banget gitu. Watu di sini menjadi satu simbol yang penting. Bahkan di dalam keraton sendiri, kalau kita menilik sejarahnya, ada watu gilang, kemudian ada umpak di situ, watu dari benteng, benteng itu watu putih, bukan hanya batu merah, bukan hanya batu bata merah, tapi watu putih menjadi benteng keraton. Watu menjadi satu simbol yang mitos dan etos yang cukup kuat di dalam keraton, di dalam benteng, di sekitar mitos di kekuasaan gitu ya. Tapi ternyata selain itu juga menjadi satu, kalau konteks gunung itu adalah satu daya. Nah, untuk itu mengenai mitos legenda itu, nah kita minta konfirmasinya, kita minta paparannya dari Mas Sigit. Monggo Mas Sigit, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan omong-omong tentang bab wahyu. Sebenarnya wahyu itu apa toh Mas? Wahyu itu jika kita runut ke belakang tentang keberadaan wahyu, dia seringkali dipentaskan di kesenian-kesenian desa dusun kita ketika ada rasulan. Dia seringkali ngundang wahyu dengan mementaskan wahyu dengan pagelaran wayang selama 1 malam. Wahyu itu seringkali dia bersifat anugerah dan dia bersifat keindahan, keajaiban yang didamba-dambakan oleh semua orang. Di dalam cerita pewayangan, wahyu itu ketika turun itu mesti menjadi perebutan. Siapapun rasanya kepingin banget duweni wahyu supaya dimong oleh wahyu itu. Dan wahyu ini ada banyak variatifnya. Ada wahyu untuk peperangan, misalnya wahyu Godointen, ada wahyu Citapsoro untuk para penulis, ada wahyu ratu itu sendiri, ada wahyu Sandang Pangan, ada wahyu Tumuruning Gamelan, ada wahyu Ponco Darmo dan banyak lagi sejenisnya. Nah, kosok balen dengan wahyu, ada sebuah wahyu tetapi dia mengikuti kata di belakangnya Mas. Misalnya dia itu mendapatkan sesuatu, misalnya dolan-dolan yang kali oyo, niatnya dolan wae, ndelalah kok entuk barang apik. Orang-orang menyebutnya wuh ya dasare kae bocahe kepulungan, dasare bocahe kerejekenan. Nah, kemudian dalam konteks itu nama-nama sebenarnya dia itu juga anugerah, tapi karena kata yang mengikutinya kadang tidak baik, kata pulung itu lebih turun derajatnya dari kata wahyu. Apalagi jika pulung itu dia bersifat untuk menyakiti orang, menyebabkan orang itu frustasi, katanya ya, mitos-mitosnya dia menyebabkan orang itu kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara apapun. Nah, kemudian untuk tentang wahyu ini dipercaya bahwa sejak zaman dulu, paling tidak kita ambil dari cerita pewayangan dari sejak Arjuna, kemudian dia menurunkan Parikesit, kemudian turun sampai nanti kepada Prabu Angleng Darmo di daerah Kediri. Nah, itu bersifat wahyu, yang wahyu-wahyu itu bisa oncat. Saendilalah ketika masyarakat Jawa sudah membangun peradabannya, Demak sudah berdiri, kemudian Pengging sudah berdiri, itu keberadaan wahyu itu yang kemudian dipetakan oleh para sesepuh juga dia akan oncat. Delalah 2 orang yang juga dari Pengging ini diutus
ke tanah Gunung Kidul ini untuk nyadong wahyu yang akan oncat itu untuk meneruskan keberadaan wahyu. Namanya Wahyu Ratu tentu saja. Yang dia diyakini siapa yang memiliki wahyu ini maka dia akan meneruskan kepemimpinan di tanah Jawa. Ki Ageng Wuking yang asli dari Pengging, kemudian dia menurunkan Kiai Ageng Giring I di Wanantoro, kemudian Ki Ageng Giring II, kemudian di Bayat, kemudian Ki Ageng Giring III, kemudian di Giring. Ini beliau sudah melakukan prosesi. Nah, prosesinya itu apa? Prosesinya itu adalah memilih bibit, kemudian menanam, kemudian ngopeni bibit tanduran berupa tanduran glugu utawa tanduran cikal. Nah, karena keajaiban kegiatan beliau ini, kemudian Gusti Allah menurunkan wahyu melalui beliau. Di sisi lain, di daerah Pengging juga, namanya Ki Ageng Pemanahan, diutus oleh sesepuh untuk pergi mencari keberadaan wahyu yang besok akan telonjongi Ki oncat Ki wis ora ning Pengging. Dia juga diutus untuk kemudian menepi di area Gunung Kidul di daerah yang memang terkenal banget, yaitu di daerah Embang Lampir. Walaupun juga sudah melewati beberapa zona seperti Ngobaran tadi gitu Mas. Ngobaran terus Golangse dan lain-lain. Mereka berdua juga menginginkan untuk putra-putranya besok Mukti Wibowo duweni derajat pangkat dengan gendong Wahyu Ratu ini. Memang ajaibnya di bumi ini, bumi Gunung Kidul ini menjadi tempat lahirnya wahyu, kesampiran sebagai tempat lahirnya wahyu ini. Walaupun nek dinalar itu nek didelok saka alame saiki kok tidak logis. Tidak logisnya kenapa? Nek dilihat dari daerah Pengging, daerah Pajang itu di bawah Gunung Lawu. Airnya sangat banyak, arak nandur apa-apa iso. Kenapa kok kemudian hijrahnya ke sini? Yang narasi kita terima saat ini, narasinya adalah kering, kemiskinan, terbelakang, neng buri, desa banget lah ngono kuwi. Nah, jangan-jangan daerah sini tuh ya podo karo Pengging kono. Apa mungkin toh wong tua ki ngakon rono nggon sing rada rekoso. Jangan-jangan di sini tuh dulu juga banyak mata air. Jangan-jangan di sini tuh dulu hutannya juga bagus kayak Pengging gitu Mas. Mungkin saja. Itu dulu sebagai pemanasan. Nah, saya malah justru curiga ketika kemudian melihat bagaimana Gunung Kidul dengan seperti yang diceritakan. Kita punya imajinasi alam yang tuh nengene air di sini bukan sekadar menjadi impian gitu ya. Tapi sebetulnya itu realitas yang dekat gitu. Wong nenandur itu untuk menyebut Gunung Kidul ini agak secara alam gitu ya. Ini janjinya tanah berbatu atau batu bertanah. Nanti Mbak Ida itu nanti. Tapi yang menarik di sini adalah berkaitan dengan turunnya wahyu itu tadi. Saya pernah mendapat cerita bahwa di Wonokobaran itu justru menjadi satu situs yang penting dan tua gitu, berkaitan dengan Mataram. Ketika Mataram sebelum Mataram Islam malah justru ketika kemudian ada Mahapralaya, ada Pralaya Merapi atau perang, itu juga masih simpang siur sing bener sing ngendi gitu, atau perang kemudian beralih berpindah kekuasaannya ke Jawa Timur gitu. Tapi justru di Gunung Kidul kan ra kena awu. Enggak kena awu ning Merapi gitu, enggak kena itu. Nah, tentang Wonokobaran kemudian juga bagaimana wahyu turun di sini saya ini cuman bayangke aja.
Jangan-jangan justru sebetulnya yang member menjadi pusat kekuasaan itu ada di sini. Sementara yang sana mek gur nganune ngono lho. Apa jenenge ada di Mentau, ada di Beringan, itu sebetulnya artifisialnya saja gitu yang kira-kira menjadi tempatnya kita ini ngene, keraton ini ngene. Ning asline nek golek sing luwih duwe daya itu tadi berdaya itu justru ada di sini. Mas Kit, gimana Mas Kit tentang itu? Ya memang setujunya memang aktivitasnya kalau di sini itu sebagai daerah yang disepuhkan atau daerah yang dituakan, yang memang dikunjungi untuk tujuan-tujuan mungkin tujuan berdoa atau tujuan nyuwun pangestu kepada sesepuh. Nah kalau aktivitas-aktivitas yang lebih seperti perdagangan, seperti pemerintahan, memang kalau saya itu cocoknya memang daerah sana. Nah ini kalau di daerah sini memang daerah Gunung Kidul memang dari dulu dipakai untuk menep, untuk meditasi, untuk sembahyang. Nah itu mungkin lebih cocoknya untuk demikian Mas, mungkin spiritual. Mungkin cocoknya untuk demikian. Nah, kita bergeser ke Mbak Ida nih. Bagaimana kemudian memahami alam dan tempat-tempat itu bahwa wahyu ini bisa diremajakan nih pengertiannya nih. Meremajakan istilah wahyu ini ya, bahwa tempat-tempat di sini ada perbukitan, pegunungan atau lebih tepatnya kemudian kita tempat di mana masyarakat bermukim, disitulah kemudian ada wahyu ini sebetulnya. Karena mungkin ana wong manggon berkerumun membuat perkampungan kalau tempat itu randuwe sesuatu. Mbak Ida silakan. Cek. Oke. Sebelumnya sugeng siang teman-teman gitu. Ini merespon dari menyambung dari pertanyaannya Mas Latif gitu. Jadi sebetulnya memang awalnya dulu waktu saya memang masih remaja gitu. Saya memahaminya juga ini sih, Gunung Kidul ki ketermakan oleh narasi-narasi itu bahwa Gunung Kidul ki nggone ki kering gitu, nggone ki gersang dan angel banyune gitu. Bahkan sempat beberapa kali saya mendapatkan bullying itu karena sekolahnya delalah teng Jogja gitu. Jadi ada banyak pandangan-pandangan yang yang stereotip yang mungkin agak negatif gitu tentang Gunung Kidul yang kekeringan, tentang gersang dan susah air itu tuh terus diutarakan gitu. Dan itu akhirnya tuh secara tidak langsung, secara tidak sadar itu tuh juga mempengaruhi pola pikir saya gitu. Nah, saya merasa agak berubah Mas Latif ketika akhirnya saya sendiri mencoba untuk masuk gitu. Masuk sebetulnya Gunung Kidul tuh seperti apa sih gitu. Sebetulnya apakah Gunung Kidul ini stereotip yang dipasangkan ke Gunung Kidul ini apakah benar begitu? Apakah semesak kayak itu kan rasanya ki kayak memelas banget ya dadi wong Gunung Kidul ki gitu. Tapi ternyata ketika akhirnya saya mencoba untuk masuk dan mencoba untuk belajar di dalamnya, ada banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang justru malah saya bisa dapatkan dari ini semua gitu. Terutama dalam hal pemahaman tentang landscape itu sendiri gitu. Jadi memang di Gunung Kidul ini kan memang terbagi jadi banyak zona gitu. Ada 3 zona yang ada yang utara, ada yang tengah dan ada yang selatan gitu. Dan ini awalnya tidak pernah saya dapatkan gitu ketika akhirnya saya sendiri tidak mau masuk melibatkan diri saya untuk belajar tentang Gunung Kidul sendiri gitu. Bahwa memang Gunung Kidul ini secara landscape, secara geografisnya itu kan memang berbeda-beda. Yang utara itu yang Batur Agung itu memang daerahnya cenderung tinggi gitu dan dia juga perangkap hujan. Terus yang tengah ini termasuk kayak Wonosari, sebagian Ponjong dan Semanu itu juga daerah rendah makanya airnya juga banyak. Terus daerah selatan yang mungkin akhirnya disebut sebagai Gunung Sewu dan kawasan Kars itu tadi ada di sebelah selatan. Dan walaupun di sebelah selatan ini secara landscape memang mungkin jadi
agak berbeda nih sama yang tengah dan utara gitu. Di sini tidak ada air di permukaan, tapi bukan berarti kayak yang tadi Mas Latif sampaikan bahwa Panggang, Tepus, Purwosari, dan Rongkop, Girisubo itu kan berada di sisi selatan, tapi bukan berarti di sisi selatan ini juga tidak ada kehidupan atau tidak dipilih sebagai tempat hidup gitu. Itu sempat tak tanyaan juga, kalau di sini memang daerah yang kering dan memang tidak bisa untuk hidup, kenapa masyarakatnya malah banyak yang ada di sisi selatan gitu kan? Dan ketika saya akhirnya mencoba untuk melihat ulang, sebetulnya di sini malah muncul daya juang, daya hidupnya orang Gunung Kidul yang apa ya? Jadi ini Mas, mereka selalu mencari siasat dan mereka selalu mencoba untuk hidup itu ngikuti cara kerja alamnya mereka, dan mereka juga bisa menyelaraskan dengan alam yang ada di sekitarnya mereka gitu. Begitu, dan ya itu tadi sih bahwa sebetulnya tadi sempat disampaikan Mas Latif juga, adoh ratu cedak ratu itu juga bukan berarti membuat kita yang jauh gitu dari ratu gitu tuh lantas yuk membuat kita tidak berdaya, tapi justru malah sebaliknya gitu kalau saya melihat. Mungkin begitu Mas. Oke, oh ya ini teman-teman hadirat di sini ini rata-rata dari Gunung Kidul atau ada dari daerah yang lain ya? Gunung Kidul, semua ada Gunung Kidul, 100% Gunung Kidul ini. Apa ini? 100% Gunung Kidul itu di tema festival anyar katanya ya seru ya. Iya Pak? 100% Gunung Kidul. Oke. Nah, ada berkaitan dengan mitos legenda. Bagaimana kemudian masyarakat tumbuh realitas hari ini. Kita sudah membicarakan itu. Nah, secara geografis juga, secara geologis juga sebetulnya Gunung Kidul ini memiliki satu narasi yang tua juga itu. Di Ngelanggeran ada Gunung Api Purba gitu ya. Bagian dari Gunung Api Purba Ngelanggeran, bagian dari, saya kurang tahu ini sebetulnya butuh pengetahuan dari ahli geologi gitu ya. Apakah itu bagian dari Semilir atau tidak, atau Batur Agung itu ya. Tapi kemudian di sisi selatan juga ada Api Purba itu di pesisir pantai mana ya sih? Wediombo ya, ada Gunung Api Purba juga di sana, ada jejak itu gitu. Nah sementara perbukitan Kars itu kan lautan yang terangkat ya, yang cenderung lebih muda dari Gunung Api Purba itu. Mbak Ida mungkin bisa bercerita tentang tipis-tipis atau tebal-tebal juga boleh tentang hal itu. Bagaimana kemudian masyarakat Gunung Kidul sakjane urip ning bumi yang tua gitu. Sebelum kemudian ada pemukiman, ada lala ye ini. Monggo Mbak Ida. Oke. Ini saya mencoba menceritakan gitu. Jadi kebetulan saya dari Petir Rongkop Gunung Kidul, bagian sisi Etan Kidul gitu, mepet Wonogiri gitu. Dan mungkin ini akhirnya tak persempit jadi di Petir ya Mas. Jadi di Petir itu, dan mungkin ini juga nanti biasanya di setiap desa atau di setiap wilayah itu ada. Jadi di Petir itu dulunya juga saya sempat bertanya juga sebenarnya siapa gitu yang dulu mau tinggal pertama di sini gitu. Dan ternyata itu memang lekat ya sama masyarakat itu, bahwa memang di Petir sendiri itu memang ada suatu cerita, ada legenda, ada kepercayaan masyarakat gitu, bahwa di Petir itu sendiri itu ada yang namanya Mbah Jobeh. Beliau ini adalah salah satu leluhur gitu yang memang disepuhkan oleh masyarakat yang ada di Petir gitu. Awalnya tuh maaf ya, ini mungkin sependek pengetahuan saya waktu itu. Lah, ini kan Mbah Jobeh ini kan jadi beliau ini kan tokoh yang sebetulnya tidak ada, tidak nyata gitu. Ini sebenarnya dia hanya petilasan gitu. Jadi kok bisa masyarakat di Petir itu
percaya, mengamini dan mungkin akhirnya melakukan kegiatan nyadar. Kalau di sana nyadran gitu, nyadran selama bertahun-tahun gitu, bahkan sampai hari ini masih gitu. Padahal di situ yang tadi itu yang hanya petilasan gitu. Yang saya juga nanya ke beberapa simbah-simbah saya di Petir juga, ya memang ini adalah tokoh yang dipercaya sama masyarakat yang tidak kelihatan gitu. Nah di situ tuh ada banyak pro kontra di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi iki ono pora gitu. Ini kok jadi bingung gitu. Saya jadi bingung melihatnya akan seperti apa gitu. Apakah si tokoh ini dulunya memang ada atau seperti apa, atau ini memang diciptakan sama masyarakat itu sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di situ saya menyadari juga bahwa memang kita manusia yang hidup ini tuh banyak hal yang berangkatnya dari mitos gitu, berangkatnya dari hal-hal yang tidak, dan mitos itu kan hal-hal yang mungkin imajinasi dan mungkin tidak terlihat kayak gitu toh. Dan kurasa memang mungkin dulu masyarakat di Petir itu kan memang mereka hidup yang mayoritas sebagai masyarakat petani gitu, dan mereka punya laku-laku spiritual, punya laku-laku untuk berdoa di sana. Ben pertaniannya di sana tuh bisa rejo widodo gitu, bisa rejeh, bisa panennya banyak gitu, dan muncullah si tokoh-tokoh Nyai Ki Kentung dan Mbah Jobe itu sendiri yang dulunya memang dipercaya sama masyarakat mampu menghijaukan di wilayah itu gitu. Nah di sana akhirnya si petilasan itu dari hal yang tidak terlihat itu tadi akhirnya diyakini sama masyarakat di situ. Coba ini tuh sebenarnya aku melihatnya gini Mas, sorry malah jadi berbelit. Di Petir itu tuh akhirnya bukan nenuwun sama Mbah Jobehnya, tapi ke Mbah Jobe itu sebagai perantara aja. Mugi-mugi diridhoi, mugi-mugi didukung. Jadi kayak mencari pendukung dari yang non manusia gitu. Dan kurasa itu tuh malah terjadi di banyak hal, kayak misalnya kenduri pun juga begitu. Kenduren mau nyadran itu kan selalu menghadirkan tokoh-tokoh baik itu manusia, koncone manusia pribadi-pribadi yang lain, dan juga nenek moyang, bahkan nanti menghadirkan sesepuh yang mungkin sudah sedo duluan, atau mungkin yang jadi cikal bakal di situ tuh selalu disebut-sebut dalam segala selamatan yang ada di mungkin di Gunung Kidul juga sih, selalu disebutkan gitu. Berarti memang sebenarnya relasinya tuh sejauh itu gitu Mas. Mungkin begitu dulu. Oke. Tempat-tempat entah resan, entah sendang, entah pantai gitu ya, atau gua atau apa. Ketika kemudian dia hidup bersama masyarakat, kemudian sebuah narasi, sebuah mitos, legenda kemudian juga turut tumbuh, turut hidup di situ. Di acara rasulan itu kan kerap kali muncul gitu ya, bagaimana sejarah narasi tentang Gunung Kidul bahwa memiliki leluhur yang tua, yang lama, yang lebih tua dari Mataram gitu, dari Mojopahit gitu, pelarian gitu, yang kemudian ngolah sebuah tempat gitu yang awalnya mungkin bulak belukar, yang kemudian menjadi satu kediaman dan lama-lama menjadi satu perkampungan gitu. Dalam rasa-rasanya di setiap rasulan narasi itu selalu dijawab, selalu diceritakan, selalu dinarasikan dan muncul gitu. Nah, saya ingin beralih ke Mas Sigit nih. Bagaimana kemudian hal itu cerita di masyarakat ini mungkin juga di dalam kisah pewayangan, onora, mitos legenda yang kemudian tentang Gunung Kidul, khas Gunung Kidul yang sebenarnya itu juga muncul di dalam cerita wayang. Oh, ini sajane ceritanya
berhubungan dengan ini nih sejarah tempat ini nih atau apa gitu misalnya gitu, ada nggak Mas gitu? Kalau di kisah pewayangan, kalau di kisah pewayangan yang misalnya ngebok senggol sedikit-sedikit tentang Gunung Kidul itu malah semuanya. Jadi tidak menyentral kepada tokoh atau tempat tertentu, tapi ketika para dewa ini melihat Nuswantara ini doyong, kemudian para dewa ini berniat untuk meluruskan supaya tempat-tempat ini bisa ditempati oleh para kawula. Kemudian memindahkan gunung yang besar. Gunung yang besar ini kemudian nanti dia akan menjadi pancar-pancar gunung di tanah Jawa ini seperti Merapi, ada Lawu, ada Slamet, ada Gunung Muria dan lain-lain. Nah, gunung-gunung yang kecil yang kemudian roboh, yang pecah itu menjadi serpian-serpian gunung Mas yang menyebar di seluruh tanah Jawa. Ya ada yang di tengah, ada yang di sisi selatan, ada yang di sisi utara. Yang di sisi utara itu seperti daerah Demak sisi utara itu merata. Yang di daerah tengah itu di daerah Ungaran, yang di pesisir kidul itu terjadi antara Bantul kemudian sampai Pacitan yang kemudian hari ini dia menjadi geoset, menjadi cagar budaya yang diakui UNESCO ini, yaitu tempat tinggal kita sekarang di Gunung Kidul itu yang makanya tempat ini juga termasuk tempat-tempat yang disakralkan, tempat-tempat yang kemudian dia memiliki adat istiadat tersendiri, dia memiliki nilai-nilai spiritual yang tinggi Mas, gitu. Oke, taman nih, geopark di Gunung Kidul. Tamannya juga itu di daerah nanti guys, Cerangguwo Ngingrong ya, Cerangguwo Ngingrong itu ada taman. Nah ini saya mau kembali lagi ke Mas Git. Ini harus digali ini tambang karsnya ini. Aku belum lama ini bertemu dengan istilah geomitologi. Cerita-cerita geologi yang sebetulnya dia adalah cerita-cerita mitologi. Umpamane kalau di luar Jawa ya, di luar Jogja maksudnya. Umpamanya Tangkuban Perahu, Gunung Tangkuban Perahu. Meletus menggawe membuat terjadi peristiwa alam lah prinsipnya gitu ya. Kawahnya membuat kawah Bandung dan sebagainya untuk mengisi itu, dan itu berhubungan dengan cerita Dayang Sumbi Sangkuriang gitu misalnya. Kemudian cerita letusan Gunung Purba di Sumatera Utara, Toba. Nah, kemudian dua cerita rakyat juga, itu ada Samosir di sana. Termasuk konon tentang tsunami yang terjadi di 1500-an di selatan Jawa, dan itu ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul gitu. Atau itu yang kemudian dinamai Nyi Roro Kidul adalah peristiwa tsunami itu ketika sebelum Senopati menjadi raja di Mataram gitu. Nah, hal-hal semacam itu nek nggon wayang kepiye? Nek ana anu to. Nek nggon wayang kan ada Samudra Mantana dan lain sebagainya itu. Pripun Mas? Sebenarnya kalau gathuk gitu ya gampang-gampang angel Mas. Betul, ini ora arek gathuk apa pancenan iki? Ora gampang-gampang angel. Jadi makanya. Jadi kisah-kisah Samudra Mantana itu sebenarnya tentang kisah para dewa mencari air keabadian yang dia dipercaya bahwa setiap makhluk yang meminum itu dia tidak akan mengalami kematian, dia akan hidup selamanya. Jadi suatu hari para dewa itu sedang gelisah jika kita tidak mendapatkan air ini maka kita akan mati. Kemudian dia membuat sebuah perjanjian
ayo kita mencari air keabadian ini dengan cara ngebor Samudra Mantono. Nah ini dewa ini kan cuma 30 orang. Kalau kita cuma 30 orang gak akan kuat ki ngebor Samudra Mantono. Maka dia membuat perjanjian bersama bangsa-bangsa raksasa ataupun bangsa-bangsa jin. Para dewa ini membuat perjanjian, ayo bangsa jin ngewangi-wangi aku. Ya sesuk aku entuk hasil, entuk samudra, entuk banyu keabadian ki, sesuk tak kei. Ternyata setelah melakukan prosesi ngebor Samudra Mantono, para dewa dengan para raksasa di Samudra Mantono melibatkan dua ekor ular besar bernama Naga Basuki. Ini hasil kemudian jebol Samudra Mantono dan air keabadian ini muncul. Nah suatu hari ada satu raksasa yang kemudian nagih janji. Lah ndi iki jatahku iki? Wingi aku dijanjeni berarti aku bakale urip abadi. Padha karo dewa. Ternyata para dewa telah menggelar rapat lagi, Mas. Ini enggak bisa ini kena para raksasa ini kita kasih. Lah ini dia akan hidup kemudian membuat kecelakaan di bumi. Dia akan menyesatkan orang-orang, dia akan membuat onar, dia akan membuat ora tentrem ki wong urip ning alam donya. Kemudian dijabel satu pihak oleh para dewa. Hei kamu para raksasa, kamu tidak akan mendapatkan bagian ini walaupun setetes pun. Mereka murka. Salah satu tokohnya adalah Kala Rahu atau Kala Rembuculung, Mas. Nah, Kala Rembuculung ini dia menyamar sebagai dewa. Masuk ke tempat persembunyian air ini, kemudian nyolong satu tetes Sri Bathara Wisnu yang kemudian ngligo pusaka atau ngetok ke pusakane, menggal kepala beliau si Kala Rahu ini. Karena sudah masuk satu tetes, si kepalanya tetap hidup. Tapi kemudian badannya dodo, weteng, sikil dan tangannya masih mati tapi kemudian jatuh ke bumi. Jatuh ke bumi menjadi alat-alat pertanian yang sekarang masih kita pakai, kita temui yaitu lesung dan alu. Maka kemudian si Bathara Wisnu ini memberikan dawuh. Besok jika terjadi apa-apa mara bahaya maka tabun lesung nganggo alu supaya si Kala Rahu ini mules. Gur ngoten niku. Carane iki gur mules supaya dia tidak berbuat onar. Terjadi lagi maka suatu saat si Kala Rahu ini benar berbuat onar. Dia ngejak gelut Bathara Surya atau dewa yang mengatur rotase matahari. Dicokotlah si Bathara Surya kemudian terjadi namanya gerhana rembulan atau gerhana matahari. Maka dengan itu para kawula yang telah didhawuhi oleh Bathara Wisnu iki tutuken kae lesung nganggo alu. Kemudian ucul si Bathara Surya ini donya dadi padang melih. Maka kalau ada gerbekan di keraton itu ada numpak wajik itu harus ada ritual namanya gejok lesung, itu pasti ada. Dengan gending baku namanya tolak setan utawa tundung setan, itu gending bakunya sampai sekarang masih dilakukan. Yo ngawekani kalau supaya energinya yang disampaikan gerbekan itu ya benar-benar murni kawula marang Gusti, Gusti marang kawula. Itu Mas. Oke, ini menarik ya. Bagaimana kemudian narasi cerita tentang air, tentang gunung, tentang bagaimana mungkin kalau tarik ke belakang itu penciptaan alam ya. Dumadine daratan lah kira-kira alam ini dalam konteks mbiyen ki samudra kemudian terjadinya daratan itu kemudian diceritakan dan dimunculkan dalam kisah-kisah wayang gitu yang dari cerita lisan yang kemudian dihadirkan di situ. Bagaimana kemudian cerita mitos legenda ini yang ada di masyarakat ini kemudian hadir kembali gitu, menjadi punya cara untuk terus diingat, untuk punya cara untuk terus dipelajari. Nah,
Tadi sudah membicarakan tentang air. Gunung Kidul ini kawentar, babakan tadi sudah disinggung oleh Mbak Ida. Narasi ini stereotipnya kaya ngono gitu. Padahal kira-kira sadurunge Amangkurat gawe Segoro Yoso. Sebelum Soeharto seneng banget gawe waduk. Di sini itu di Gunung Kidul itu kayak akan telaga. Tuk saka sing belik, saka sing wujud sendang, sing wujud sumur, sing wujud bandung ngasih tengan telogo. Kali ya, no Kali Ngalang itu kali yang purba ternyata. Ada kalau teman-teman ke Kali Ngalang itu ada itu konon pantai Parangtritise mbiyen daratan yang lampau. Pantainya. Kemudian ono Oyo, kemudian ono Jirak iki duwe mitos menarik itu. Saya dulu pas menikah, istri saya orang Tepus. Pas rabi itu ora oleh nyebrang kali Jirak. Harus ngalang ya, ngalang tenan, hubung-hubung. Ora oleh nyebrang ning jembatan Jirak itu. Untuk sampai ono mitos ya, saya menduga itu ono hubungannya karo 65 sih. Tapi perairan di Gunung Kidul yang berupa belik, sendang, telogo, sak piturute itu tadi. Sungai-sungai di dalamnya atau sungai bawah tanah yang kemudian muncul di gua-gua itu juga menarik untuk kita bicarakan. Mesti duwe mitos, mesti duwe cerita di sana. Mbak Ida. Dongenge Mbak. Sebagai yang dekat dengan warga masyarakat mesti duwe cerita. Jarine ngono kae, jarine itu gimana ceritanya? Ada jarine yang menarik untuk kita diskusikan enggak? Oke. Ini aku mencoba jawab, mungkin nanti malah kalau ini karena ini konteksnya lagi-lagi karena saya orang Rongkop dan kebetulan yang baru saya coba ulik adalah daerah sana ya Mas. Itu kan ada satu batu dan pohon yang sempat geger gitu dan terkenal namanya Watu Nganten. Gitu waktu prosesi pembangunan JLS itu kan sempat terjadi banyak hal lah si batu dan pohon itu tuh sebetulnya misal dilihat itu kan secara fisik bentuknya itu pohon jati 2 yang berada di atas batu gitu. Sebetulnya secara ukuran ini tidak besar. Udune nek nganggo watu ora gede kan nek misal dilogiskan itu kan nganggo eskavator ini sangat mayar gitu. Tapi itu tuh sampai berkali-kali dicoba dipindahkan, diangkat, digeser gitu tuh selalu saja banyak hal yang terjadi. Entah dari kontraktor entah dari masyarakat atau orang-orang yang terlibat dalam situ tuh pasti ada saja alangannya gitu. Dan itu memang sangat kaya akan cerita memang si Watu Nganten itu yang dulu konon ceritanya memang ada pengantin yang kemblekan watu gitu. Ini nanti bisa dikoreksi nggih Mas ST gitu. Jadi makanya itu memang akhirnya jadi lokasi, jadi tempat, jadi ritus yang memang akhirnya dijaga juga nih sama masyarakat, bahwa dipercaya sama masyarakat bahwa di sini ya memang ada kejadian seperti itu njuk kuat sekali secara mitosnya gitu. Nah, sependek pengetahuan saya juga dulu proses pemindahan penggeseran si Watu Nganten ini tuh sampai melibatkan orang keraton gitu. Nah, ini nanti bisa diceritakan juga ini bentuknya seperti apa, tapi ini aku hanya menceritakan bagaimana yang terjadi di masyarakat. Sebenarnya warga tuh udah wis maido sih Mas sebenarnya. Iki mesti ono mengko gitu. Wong do dikandani ngeyel gitu-gitu. Tapi ya namanya juga pembangunan ya gitu. Agak susah nih ya dienggok-enggokkannya gitu. Yang mungkin long story short akhirnya bisa digeser ke agak kiri jalan gitu, agak medun gitu. Lalu apakah itu semua sudah selesai? Tidak sebenarnya. Karena sebetulnya mungkin
dilihatnya hanya batu dan pohonnya saja, tapi kan sebetulnya ada hal-hal yang tidak terlihat juga di sebelah sana gitu. Dan sebenarnya masyarakat di sekitar Watu Nganten pun sudah ngewanti-wanti juga, sudah ngandani juga, orang kesel-kesel ngandani juga gitu. Sampai hari ini kecelakaan yang terjadi di sekitar Watu Nganten itu per tahun ini aja udah berapa Mas kemarin? 5 apa 7 ya? 4 malahan. Dan itu semuanya MD gitu. Walaupun ini mungkin ada juga yang ya mungkin mergo dalane jembar selalu dikaitkan kayak gitu. Cuman kan tidak bisa menepis juga bahwa di situ tuh memang ada kepercayaan masyarakat yang memang sedari dulu sudah dijaga, sudah diwanti-wanti tapi tetap ditabrak gitulah. Gitu. Itu pertama. Terus yang kedua yang baru-baru ini terjadi adalah di tempat kami itu ada calon penambangan gitu di Petir. Sebenarnya lebih dekat ke Lumbung Kauroh. Jadi itu tuh namanya Pulau Warak gitu. Dia sebenarnya bentuknya kayak batu menyerupai pintu gitu. Jadi kayak gapuro gitu, kayak gapuro gitu. Dan di sana ini kan sebenarnya ini tuh nggak kena tambang, tapi dia kena akses jalan menuju arah ke penambangan itu. Warga di sekitar situ, wong tani di sekitar situ ya wes ngelek kayak sebenarnya. Iki gawat gitu. Biasanya kan kalau wong desa ngomongnya iki gawat loh Mas Mbak gitu. Hati-hati gitu. Tapi ya itu tadi selalu dianggap bahwa iki omongannya wong tua gitu atau mungkin opo lah gitu, ya tetap ditabrak saja dan yang terjadi ya berkali-kali gagal. Walaupun akhirnya sekarang tuh sudah sempat rontok nih batu-batunya tapi tetap gagal lagi gitu. Jadi sudah sampai berapa kali ya? 5 atau 7 kali gitu dilakukan penjebolan itu dan itu selalu tidak bisa gitu. Gitu mungkin Mas. Tepuk tangan dong teman-teman untuk dua narasumber kita yang luar biasa ini. Jadi hari ini memang kita temanya ngomong ke sing ora-ora ya teman-teman. Ngomong ke mitos, legenda, hal-hal yang lampau, yang mungkin benar dipercaya ada bahwa itu adalah, saya memahaminya itu sebagai satu kecerdasan nenek moyang kita. Bagaimana beliau ini kemudian menarasikan satu peristiwa, satu keadaan, satu entitas, satu daya tertentu kemudian menjadi satu cerita. Sastra lisan menjadi cerita lisan yang kemudian hadir tumbuh di masyarakat. Percaya ya kono ora ya wis gitu loh. Tapi prinsipnya itu tuh ono. Saya yakin mereka punya motif untuk penciptaan itu. Mungkin ono cerita tanpa ada motivasi di belakangnya dan itu cara kecerdasan nenek moyang kita, leluhur kita, mbah-mbah ya Pak Edw itu untuk kemudian membuat satu hukum tertentu saya pikir gitu ya, pengetahuan gitu bahwa kenapa gunung kono kae wingit mergane sebetulnya ben kono kae ra ditambang, tidak dihancurkan karena ono sumber banyune dan seterusnya. Saya bisa bergeser ke Mas T atau Mas Dwe nih yang berhubungan dengan perbanyuan juragan kasihan. Yang kemarin juga bikin festival telaga. Siapa nih yang mau berbincang? Mas Dwe dulu. Festival telaga. Nanti Mas Esteh nyambung tentang persungaian, persendangan dan lain-lain sebagainya. Mas Dwe dulu deh. Kenapa festival telaga ini janjane ono cerita apa selama nggawe festival telaga misalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ceritanya ini ya? Nah, ceritanya ini ya sebenarnya gini ya kalau saya sendiri tetap ngomongnya itu perayaan juga. Festival lain selain ada ratusan atau ribuan festival di Gunung Kidul yang sudah berjalan aja gitu. Waktu itu memang saya, teman-teman ABDW, Arsip Budaya dan Warisan itu disambati untuk satu komunitas yang lain namanya komunitas Resan untuk merayakan ya enggak cuma merayakan sih ini menandai ada sesuatu yang tidak
berjalan semestinya di daerah Panggang gitu. Terus waktu itu saya secara pribadi gitu dan teman-teman tidak mengiyakan, tapi waktu itu karena rangkaiannya persiapannya hampir setahun, saya pengen ngikutin aja geraknya mereka tuh ngapain sih sehari-hari untuk datang ke telaga dan membuat sesuatu apa gimana gitu. Walaupun kami tahu mereka rajin nandur tiap weekend gitu. Terus saya pengen ngalamin itu aja sebenarnya. Pengen ngalamin biar tidak berjarak gitu aja. Tapi waktu itu saya kami itu pengen bahwa festivalnya ini yang memang dikelola oleh siapa dan atas keinginan siapa gitu. Kalau atas keinginan Resan aku iso hitung-hitungan macam-macam gitu. Tapi ternyata setelah ngobrol terus ini warga yang pengen ini karena ada kondisi-kondisi bahwa sekarang ini telaga semakin penurunan airnya umpamanya sejak ada hujan dan sebagainya itu cepat banget gitu. Dan memang ada problem-problem bahwa banyak telaga yang kemudian dibikin proyek oleh pemerintah khususnya mungkin Gunung Kidul atau PO gitu untuk dibikin proyek-proyek membran itu loh, membran yang dari plastik gitu loh. Geomembran yang itu kemudian merusak ekosistem yang ada di situ. Selain ya sebenarnya orang-orang pemerintahan dan mungkin diiyakan oleh beberapa warga gitu. Itu kadang-kadang mengiyakan program-program yang ada di pemerintahan dan mereka selalu membayangkan bahwa iki iso kaya ning kutha kae lho ono trekking jogging ngono yang mereka bayangkan kan gitu-gitu. Dan kokean nonton TV pokoknya. Kokean nonton TV, kokean nonton sosial media sing ditonton adalah gimmick-gimmick keindahan gitu-gitu dan akhirnya banyak telaga yang kemudian di semen, struktur ininya tanahnya, batunya rusak semua, mata airnya habis, terus pohon-pohon yang tadinya rindang kemudian dipotong, diganti dengan bermacam-macam hiburan masa kini gitu-gitu, odong-odong dan sebagainya ditaruh di kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa tempat yang kemudian berani untuk menolak itu. Rasalah, misalnya kita nggak nerima itu gitu. Tapi mereka punya inisiasi setelah ngecek dan melihat situasi di telaga itu ada banyak sekali sapi. Terus kemudian di seputaran sapi itu kok airnya ngecembung, masih ada terus gitu tuh. Jangan-jangan ini gara-gara teletongnya ini atau gara-gara apanya gitu-gitu. Terus itu yang kemudian diuji cobakan sebagai membran organik tadi itu. Karena memang beberapa telaga itu kan dikeruk dan memang lendirnya habis semua sampai ke batu-batunya. Jadi nggak ada penahan sebenarnya, nggak ada membrannya. Makanya waktu itu terus hampir setengah tahun ngambilin teletong dari warga, dimasukin ke telaga, terus kemudian dimix sama tanah gitu-gitu. Sebenarnya uji coba juga, jangan-jangan, tapi aku percaya bahwa ini juga ada unsur-unsur yang bisa mengikat air atau menahan air lah gitu-gitu. Nah dari program itu kemudian muncul untuk bikin peristiwanya itu tadi. Walaupun di sana sudah ada peristiwa yang edrek itu sebenarnya, festival edreknya itu udah ada. Jadi ya meneruskan aja, ya digedek-gedek dikit dan mencari kolaborasi dengan yang lain supaya ini jadi gerakan bersama dan pengetahuan bersama gitu aja. Sampai itu terlaksana. Tapi yang menarik memang banyak sekali informasi yang kami dapatkan dari juru kunci yang diajak untuk membicarakan perihal nggak hanya mitos tapi secara dinalar itu masuk akal semua bahwa cara-cara merawat mungkin dengan pengetahuan yang lama ini atau sebagainya itu bisa masuk akal gitu. Kalau saya bayangkan kayak maunya bagaimana Gunung Kidul punya wayang beber terus kemudian ini agak melompat ya, wayang beber terus kemudian dia tidak pakai
apapun minyak apapun bahan-bahan untuk mengawetkan kertasnya itu kemudian dikasih dupa, dikasih minyak-minyakan, dikasih rempah-rempah apa gitu, bisa sampai 100 tahun awet itu dan warnanya tetap oke, itu nalarnya gimana gitu loh. Apakah ya cara-cara itu seperti yang mungkin kalau cerita-cerita kita tahu di negara timur sana mengawetkan mayat dengan kapur barus gitu-gitu yang secara rujukan pasti ke daerah kita gitu-gitu loh. Jadi kemarin ya dapat banget informasi-informasi itu yang tidak selalu semua terus dipukul rata sebagai hal-hal yang goib gitu. Tapi sebenarnya secara praktek nyatanya ini bisa diterjemahkan dengan baik dan kemudian itu supaya bisa ditarik ke teman-teman muda hari ini, gitu aja sebenarnya. Itu aja lah ya. Oke, matur nuwun Bapak. Oke, tentang telaga dan Bewan ya, maksudnya makanya itu muncul nama istilah telaga guyangan mergo tinggu ngetusi sapi kerbau. Kalau di Tepus tempat simbah saya itu telagane gubaan jenenge. Tapi juga ada cerita kebune kuwi. Jadi itu berkaitan dengan kemunculan mata airnya. Ono kerbau yang kekipu ning di sebuah comberan gitu, terus kemudian tiba-tiba tiba-tiba ngono cerita mitos kan ngono ya. Tiba-tiba muncullah si mata air membludak muncul kayak gitu dan sebagainya. Secara diilmiahkan tentu saja itu bisa, mungkin watune sing ronge itu buka terus kemudian airnya keluar atau dan sebagainya. Asatnya ya mergo karena kesedot dan rong itu dan seterusnya. Sekarang kan asat menjadi lahan pertanian itu. Mas Hesti mungkin ada cerita Mas. Sungai-sungai atau perbelian, persemuran, resan-resan atau apa? Monggo Mas Hesti. Cerita-cerita lucu-lucu, mitos-mitos legenda, cerita rakyat gitu. Iya, matur nuwun. Sugeng siang para rencang. Soal cerita mungkin ini warisan pemerintahan tahun 70-an. Mas Duek kalau terjadi di petir di tempat kami itu, nyambung Mas Duek tadi, kayak telaga itu tahun 70-an, 80-an itu ada di petir itu ada sekitar 4 atau 5 telaga itu secara serentak dibetonisasi sebelum PDAM masuk. Itu dibetonisasi, seluruhnya itu kebutuhan ruang untuk betonisasi itu belum ada jogging track zaman dulu. Itu pohon-pohonnya dibabat semua untuk kebutuhan betonisasi itu, di tebing-tebingnya itu. Entah itu program pemerintah atau marketing, itu telaga itu enggak nyampe 1 tahun pada mati semua. Terus warga kan kebutuhan air ya gitu. Kalau soal telaga itu sih Mas, sumber air di tempat kami itu ada paling kecil namanya itu kenteng, ada cekungan batu, ya mungkin cuman diameternya cuman 1 meter lah, itu biasanya di atas bukit. Itu wong ngarit itu ya nyawu enten ngono, mimi enten ngono, tapi banyak itu di beberapa titik, paling kecil itu. Yang kedua mungkin belik itu sumur dan tatanan watunya manual, jadi turun-temurun sampai sekarang masih ada 1 belik yang masih aktif, masih mampu menampung air dari musim hujan sampai ke musim hujan. Itu biasanya cuman digunain untuk mususi deli buat tempe. Itu terus sumber air yang agak gede tadi, telaga tadi, umurnya sekarang di tempat kami di Padukuhan Siono, itu umurnya kalau musim hujan cuma 3 hari. Setelah air menggenang, telaganya penuh 3 hari udah hilang. Itu terus buat yang lebih gede lagi sungai enggak ada. Sungai kami cuma bawah tanah, itu mungkin kedalamannya enggak tahu dalam banget. Di sekitaran ada luwang itu kelihatan airnya ya nampak, kalau dari permukaan itu nampak. Itu terangnya cuma genangan, jadi kalau diambil airnya habis ya udah gitu. Jadi harus
jalan lagi, sekitar masuk lagi, ada genangan lagi baru habis gitu. Kalau dari teman-teman kemarin sempat cerita sama teman-teman Melian, mereka dapat dana CSR, itu melakukan pengeboran di kawasan, ya termasuk kawasan Kars itu. Sekitar 60 meter mereka mendapatkan air. Wah bagus ini, ternyata nggak nyampe 3 bulan airnya habis. Itu ternyata cuma genangan. Jadi kayak telaga bawah tanah gitu, bukan sungai. Itu mereka melakukan 3 kali pengeboran, kasusnya sama kayak gitu. Makanya di Rongkop hampir nggak ada sumur. Begitu. Ya, soal Watu Nganten ini, yang kemarin itu udah menyelesaikan masalah satu, tapi udah sekarang itu melahirkan masalah satu lagi. Watu Nganten itu ternyata cuman digeser yang sebelumnya itu di tanahnya si A, sekarang digeser ke bawahnya Bukit si B. Nah ini si Bukit si B ini SHM. Watu Nganten itu masih di situ Mas. Dan Mbah Juru kuncinya katanya udah nggak mau ngurusi angkat tangan itu karena udah diambil keraton dipindah gitulah. Dan warga sekitar itu udah nggak, kalau Rasul udah nggak disowani gitu-gitu. Nah itu masalah barunya lagi di situ. Ini Watu Nganten ini masih ada ini tuh, tapi cuma dipindah ke pemilik lahan yang B yang nggak tahu menau soal ganti rugi dan lain-lain. Tuh soal kecelakaan ya warga sekitar tetap sangkut pautnya dengan itu, update terakhir sih gitu sih. Mistisnya gitu. Soal resan di Cikal Bakal setiap dusun, Cikal Bakal dusun itu adalah satu titik ya di Pepunden itu di resan itu sih. Kalau tempat kami ya entah itu batu atau pohon gitu biasanya Cikal Bakalnya di situ Mas. Iki Cikal Bakal Deso ceritanya gitu. Cikal Bakal Deso kalau tempat saya itu ada namanya Resan Bulang. Bulang itu dulunya Masjid Tiban yang semalam udah ada langgar masjid di situ. Nah, nyampe sekarang masjidnya masih di situ. Tapi udah modern ya. Udah magrong-magrong gitu. Ya katanya Cikal Bakal dusun kami ya di situ. Sebelum ada penduduk banyak gitu katanya. Katanya gitu cerita tuturnya. Mungkin gitu bab air. Kalau di Siono tempat kami susah air tetap kecuali musim hujan. Kita mengandalkan musim kemarau gini mengandalkan PDAM yang enggak tentu. Jadi kita harus punya penampungan di setiap kakak itu harus punya penampungan bak. Itu dari enggak tahu dari warisan presiden siapa. Jadi kalau kita ngandal ke PDAM kita enggak bisa, kata enggak tentu seminggu punya 1 kali 2 kali baru keluar gitu. Itu mungkin teman-teman cerita konyol dari saya, matur nuwun. Oke, matur nuwun HSD. Tepuk tangan dong teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 30 menit gitu ya. Nah, Gunung Kidul ini memiliki cerita yaitu koseng mitologis, tapi juga ada hubungannya dengan kekuasaan. Kemudian yang agak modern-modern ini kan kemudian ya ada cerita-cerita mitos-mitos anyar sing hubungannya ya karo kekuasaan. Dalam hal ini adalah kapitalis. Karena tinggal dodolan sebule, dodolan banyu. Nah, berkaitan dengan, saya kira itu juga yang memunculkan narasi bahwa kini larang banyu, saya kira juga untuk itu ya tentu saja. Karena kita pernah kaya, bukan pernah, memang sugih. Sugih itu logo Gunung Kidul itu. Saya kemana-mana itu, wah ini logo ini ngono-ngono piro, beberapa. Kemarin saya ke Sukoliman. Suko. Negara nulis Sokoliman. Jadi Sokolimo. Simbolnya ya Sokolimo saja. Padahal kan ini Soko tuh Arab iki. Wet apa tumbuhan lho. Soko dadi Soko iki. Wah, rada kleru nih ya apa. Sukoliman. Nah itu sebenarnya di sekitar situs Batu Purba itu juga ada banyak sendang. Itu mungkin sendang sisih kono kae Mas. Itu semuanya sendangan akhirnya dikumpulkan di situs yang sekarang itu.
Nah, itu teman-teman, Gunung Kidul itu memiliki satu diksi, satu kata, satu bentuk yang khas, yang raiso hilang itu sebenarnya watu, itu nggak bisa dihilangkan dari sini, dari Gunung Kidul. Dan tentu saja selain itu adalah hal-hal berikutnya, ada tumbuhan, ada air dan sebagainya. Bagaimana siasat masyarakat kemudian berdampingan erat dengan alam, nggak sendang, nggak lala-lala. Karena ranti sumur berarti anjur kudu nggih penampungan yang lain gitu. Ran duwe kali maka harus mencari cara yang lain untuk terus berdaya. Bagaimana membuat bercocok tanam sing kemudian melahirkan campur sari, tumpang sari. Itu kan karena siasat-siasat itu, kalau tidak ada sesuatu hal yang membatasi atau dalam kata lain keterbatasan, maka tidak muncul ego yang lain gitu kira-kira. Oke, teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan, masyarakat Gen Z sekalian berkaitan dengan kita ini nalarnya tua-tua senajan nom-nom ning kita senengane terus yang lawasan soalnya ini. Nah, teman-teman yang punya wawasan kekinian gitu, itu mungkin punya satu kegelisahan, punya satu problem untuk menatap masa lampau tuh, atau pengen gawe cerita anyar sing mitos anyar isora misalnya apa piye gitu, atau apa. Monggo teman-teman kami persilahkan untuk bergabung di forum ini. Monggo. Ada enggak pertanyaan-pertanyaan atau cerita-cerita gitu, atau wis PDW silahkan disampaikan kepada dua narasumber kita ini. Adakah? Bu ada? Ayo. Kayaknya tadi sudah mencatat-catat. Dan enggak? Masuk rano. Oke, saya pancing lagi. Ini jeru mancing kayak gini. Wah, mau tanya? Sekarang Bu An, kalau belum nanti waktunya habis, tinggal setengah jam. Monggo. Tadi nyatet-nyatet soalnya, silahkan. Kalau ada pertanyaan pada Mas Sigit boleh, pada Mbak Ida juga boleh. Jangan kepada saya. Kayaknya ini mikir, kasih mikrofon aja nanti kan bersuara. Ini ngojo nyanyi. Ada pertanyaan mungkin atau pengalaman cerita ya apapun nanti biar direspon sama Bapak Ibu berdua di depan. Makanya pertanyaan apa mungkin gitu kan. Silakan. Atau balik lagi ke tema dasar ini tentang wahyu keraton, wahyu ratu, wahyu Mataram itu benar enggak sih turun di sini? Atau Bang Lampir itu ternyata situs yang sakjane ora ning kono misalnya, ning Pangon dadake situs kene iki. Sakjane ning ngendi misalnya ngono ya tok kok menyaksikan cerita-cerita itu silakan. Dan enggak, adalah. Ya sambil nunggu ajan, sambil mikir ya. Mungkin teman-teman yang lain dulu kali ya. Ada moderator ngono. Tugasku kuwi. Jangan dihack. Ya ada. Ada. Sing luwih mudah apa ya? Kita sedang membicarakan tentang hal-hal yang tetap angel menyederhanakan. Cara-cara supaya kita diwisuda. Intinya itu. Masa orang nganggo sinau, masa orang melakukan sesuatu. Nah, sekarang situs-situs itu bernama kampus. Nah, kira-kira ngono kuwi. Wahyune jenenge ijazah. Nah, kira-kira kan seperti itu kan, kira-kira di sederhanakan gitu. Nah, di masa lampau ki tempat-tempat wingit, ijazah iki saka dewa-dewa, saka langit, kan gitu kira-kira. Nah, secara praktis sekarang sebetulnya kemudian tempatnya beralih ning jero kelas. Ijazah wahyune jenenge wis beda, ijazah kuwi mau nek nggon
pewayangan ada itu ijazah, itu pengertian yang lebih ini lagi sebetulnya, lebih terang lagi gitu, ijazah ya apa. Diijazahi, disangoni gitu kan, kira-kira wis ditahbiskan bahwa kowe wis pinter, kowe wis layak untuk menjadi kan gitu kira-kira. Kowe iki ngono-ngono kae. Ada pantulan? Ada pantulan Bu, ada? Tidak memantul. Tak balik ke Mas Sigit sih berarti. Gimana Mas Sigit itu tentang itu tadi? Wahyu, kemudian bagaimana kekuasaan, nah kan ketika ngomongin gitu ya. Di masa lampau mitos legendanya kononnya seperti itu, bahwa di apa namanya praktik yang baru kemudian itu tadi politik perdagangan dan sebagainya, industrialisasi. Kemudian hari ini misalnya ini satu-satunya ya Universitas Gunung Kidul, Irana, Universitas Sleman, Kulon Progo, Bantul, nek Yojo negeri Yogyakarta, tapi Universitas Gunung Kidul Rano negeri ya. Nah, universitas gak iso gawe universitasnya berarti duwe daya handayane itu tadi. Duwe pancen wingit ngene ya. Pan duwe tempat mau wisuda apa namanya orang-orang yang kemudian pantas untuk mendapatkan untuk diwisuda itu tadi. Dari masa ke masa bentuknya termajakan, berubah. Piye menggandeng canenge ngotak-atik gathuk hal itu Mas Sigit. Sedikit cara untuk nggotak-nggathokake. Jika dipercaya oleh sepuh dan juru kunci bahwa wahyu yang kemudian digendong di watu, bumi, dan tumbuh-tumbuhan di Gunung Kidul ini kemudian dianugerahkan kepada Ki Pemanahan yang diikhtiari juga oleh Ki Ageng Giring. Kemudian dia dianugerahkan kepada putranya namanya Danang Sutawijaya. Kemudian setelah itu kemudian dia diijazahkan di Jumenengke menjadi seorang raja di Mentaok. Yang kemudian ngendikane Mbah Juru bahwa setelah turun ke Pitu dia akan berganti. Yang walaupun mungkin ya, ada yang meragukan apakah dia akan ijol tenan, yang ada pun dia yang meyakini bahwa ora iso dijoli, tapi ada yang wis mbiyen-mbiyen nyatane iki yang sing pertama iki wis saka Giring, dudu sing saka Pemanahan. Ya mungkin itu jadi sebuah cara berganti atau apa kuwi Mas? Bergeser semuanya eneng wancine surut, eneng wancine mumbul, eneng wancine seperti itu. Orang nyambung. Eneng wancine mumbul, eneng wancine kudu surut dan lain-lain. Nyambung Mas? Oke. Kuwi ana teorine saka barat itu jenenge agen. Berjuil ngarane ana agen sing wisuda yang dalam konteks ini adalah Mbah Giring sama Ki Juru yang kemudian membuat narasi tentang wahyu gitu kan. Terus ana sing dipromosikan kan gitu. Ada seseorang yang menempuh trajektori, menempuh laku untuk sing biyen awalnya adalah satrio sinopati perang, kemudian jadi anak lurah, kemudian jadi ratu dan seterusnya. Ada trajektori bagaimana dia mendapatkan sedikit satu langkah berikutnya. Seperti halnya teman-teman gitu ya. SD, SMP, SMA, kuliah, baru jadi sarjana, baru nyambut gawe, munggah pangkat dan seterusnya. Ada trajektori untuk itu. Ada agen yang jenenge mungkin apa nek ning perusahaan ya apa kae jenenge? Kok lali aku. Sing sok wawancara kan lho. HRD umpamane ngono kae ya, itu kan agene kan gitu sebetulnya. Nah, dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian sebuah narasi, sebuah cerita, sebuah konon untuk tidak menyebutnya mitos yang itu tidak pernah terjadi gitu ya. Itu kemudian ditulis oleh para pujangga,
disebarluaskan dalam hal ini dari babat tanah Jawa, kemudian dan seterusnya ada versi A, versi B, versi C dan macam-macamnya gitu. Itu menjadi satu ikatan, satu bekal, satu pijakan bagaimana sebuah kekuasaan terus-menerus bisa terwariskan, kemudian terbelah dan dua cerita anyar lagi dan seterusnya dan seterusnya. Selalu ada narasi, selalu ada mitos. Bagaimana kemudian endi sing luweh misale, sing luweh tuwa, endi sing luweh wangun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi masyarakat juga punya tatapan tentang itu. Mbak Ida tadi sudah menceritakan bagaimana masyarakat duwe wahyu-wahyu dewe. Sebuah tempat, sebuah masyarakat punya mitos sendiri, punya kekuasaan sendiri, punya narasi dewe tentang siapa, bagaimana kekuasaan di lingkup ini, di lingkup pedusunan, padukuhan gitu. Itu terwujud, tercipta sampai cerita itu kemudian terus dihormati gitu. Atau bahkan misalnya sekarang ono watu yang biyen diwingitke dan kemudian digeser dan kemudian jadi tidak wingit lagi. Kilangan ceritane tapi. Kilangan cerita gitu, Mbah juru kuncine wis wegah ngopeni. Cerita narasi tentang si batu itu kemudian sudah hilang. Kemudian tidak lagi dihormati lagi. Nah, sebetulnya kita butuh cerita-cerita semacam itu untuk terus menjaga alam kita. Bagaimana kemudian saya kira umpamane kita punya narasi tentang adoh ratu cedak watu. Tapi ternyata jeron benteng, jeron keraton punya narasi tentang si adoh watu itu sendiri. Bagaimana beliau-beliau itu merajakke, mengakui keberadaan, memposisikan Gunung Kidul sebagai tempat turunnya wahyu. Saya kira narasi tentang bahwa Gunung Kidul sing adoh ratu, kemudian kita kok oleh nrimo men gitu, nrimo ing pandum kaya-kaya gitu loh. Seakan-akan seperti itu kita harus punya keberdayaan bahwa raja sendiri, keraton sendiri, kekuasaan sendiri sing kita tatap dari sini adoh itu ternyata juga memberi penghargaan kepada tempat ini, kepada Bumi Handayani ini, memberi penghargaan yakni sebuah cerita tentang bagaimana wahyu-wahyu keraton itu turunnya di sini gitu. Itu kesimpulan dari saya, tapi saya ingin narasi yang lain gitu. Dari Mbak Ida dulu deh tentang bagaimana mitos, bagaimana cerita, bagaimana konon tumbuh di masyarakat, bagaimana masyarakat Gunung Kidul menatap keraton misalnya dan seterusnya. Mungkin bisa untuk mengikat perbincangan kita pada siang hari ini dari Mbak Ida, silakan. Cek, oke. Jadi memang memang yang disampaikan sama Mas Latif tadi bahwasannya suatu mitos, mitos ini ada di tengah masyarakat itu tuh tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak terjadi secara tidak sengaja gitu. Tapi mungkin ini memang disengajakan juga untuk hal yang jauh lebih besar gitu. Yang sebenarnya mungkin hari ini itu belum kita ketahui gitu. Tapi akan mungkin kita ketahui gitu. Nah, menurutku dengan dengan mencoba kita memahami sebenarnya apa sih mitos-mitos yang mungkin ada di sekitar kita dan aku yakin juga teman-teman di sini pasti dekat dengan mitos-mitos itu sendiri. Baik itu mitos-mitos di dalam rumah, di dalam keluarga, ataupun mitos-mitos yang ada di luar rumah atau yang di luar daerah kita, itu tuh selalu mengandung hal-hal baik di dalamnya gitu. Kalau misal ada suatu pohon, batu atau tempat-tempat yang diwingitkan yang di situ dibangun suatu cerita-cerita yang mungkin akhirnya membuat kita lebih berhati-hati, biar kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk, dalam berbicara di sana atau mungkin dalam perlakuan kita di area-area yang wingit ini biar makin biar makin awas gitulah, mawas gitu. Begitu dan mungkin kita pun juga hari ini bisa juga
membuat mitos baru gitu, membuat mitos baru yang bisa juga nih kita buat bersama gitu untuk melindungi hal-hal yang mungkin jadi hal penting nih di sekitar kita sendiri gitu. Kalau di mungkin akhirnya saya di Siono gitu di Petir itu memang pengen banget gitu tetap mempertahankan pertanian dengan model tumpang sari ini gitu, karena sebetulnya hari ini di tempatku itu tuh karena mungkin itu tadi ya harga semakin hancur dan lain sebagainya gitu kan, terus akhirnya banyak dari warga itu pengen coba monokultur wae gitu, coba jagung tok wae, wong jagung luwih payu mangane telo gitu. Sudah ada muncul hal-hal seperti ini dan menurutku penting juga untuk akhirnya kita memberikan apa sih, kita membuat suatu cerita juga kenapa sih akhirnya di Gunung Kidul ini sistem pertaniannya tuh tumpang sari gitu, dan ini kenapa perlu dipertahankan dan kenapa ini juga mungkin jauh lebih baik daripada kita menanam satu tanaman saja gitu di dalam satu lahan kita gitu. Mungkin begitu Mas Latif dari saya. Oke, tepuk tangan dong untuk Mbak Ida dong. Oke, Mas Sigit, gimana Mas Sigit menatap ini tadi, apa yang telah kita bicarakan mengenai Gunung Kidul, dan sebetulnya kita juga memiliki hubungan yang ora adoh saja nih, karo ratu gitu loh. Bahkan sangat dekat, karena leluhurnya nengin, titik pijaknya berangkat dari sini justru. Gimana Mas? Jadi jika tema kita adalah Wahyu Ratu Manjing Watu, apakah itu mungkin? Jawabannya adalah mungkin. Jadi jika Ki Ageng Pemanahan dan kemudian Ki Ageng Giring sama-sama berikhtiar, sama-sama berusaha untuk mendapatkan Wahyu Ratu, dan jika memang benar adanya mitos bahwa setelah 7 turunan dia akan menjadi wahyunya milik Ki Ageng Giring dan keturunannya, maka hari ini bareng-bareng di sini temanya tadi jumeneng toh, kita jumeneng menjadi anak putu Ki Ageng Giring. Gini saja. Jadi setelah ini kita semuanya, setelah FKY ini kita gendong Wahyu Ratu dewe-dewe. Maka setelah ini kita bekerja sebagai ratu dan nguripi apa yang harus kita uripi. Misalnya ya pekerjaan kita, keluarga kita, kehidupan kita, sekitar kita, adat dan budaya kita, dan mari bersama-sama gendong Wahyu Ratu setelah kita pulang dari sini. Matur nuwun. Oke, matur nuwun, tepuk tangan sekali lagi. Teman-teman, itu jadi kita memiliki daya, handayani, kita sing dayani, kita sing memberi daya bahkan gitu ya. Bagaimana Tegan, itu asalnya saka cikal ini ora ada eneh basane jadi cikal bakal ngono kae. Cikal bakale saka kene. Kita mempercaya itu, kita harus punya daya bahwa Gunung Kidul iki ora adoh. Kono sing kudune merak mrene. Mereka sebelum menjadi, bahkan mereka yang datang ke sini gitu loh. Jadi bukan ratune sing adoh, tapi untuk menjadi, bahkan untuk menjadi, ketika belum menjadi pun mereka dolane rene, sobone rene, dolane rene, lentuk neng ngene gitu kira-kira. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak, tepuk tangan untuk kita semua siang hari ini. Saya sinau meleh, saya selaku moderator selalu belajar dan terus belajar dari narasumber, dari audiens, dari teman-teman semua, apa yang kita bicarakan tentang ini, tentang tema Wahyu Ratu tumurun ing watu, yang kemudian ini juga mengikat bagaimana, menghubungkan bagaimana kemudian FKY kenapa mengangkat tema Adoh Ratu Cedak Watu di sini. Begitu, terima kasih sekali lagi Mbak Ida, Mas Sigit, terima kasih untuk teman-teman semua, selamat siang, nyuwun ngapunten kalau ada kesalahan, kekurangan, terima kasih, semoga ada yang bisa dibawa pulang, kita akan terus berdaya, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Oke, terima kasih. Teman-teman, sampahnya bisa dibawa ke luar, ditaruh di tempat sampah. Kalau yang masih utuh ya bisa digobali, dimaam nanti. Kita berfoto dulu di halaman bersama dua narasumber kita. Begitu, mari kita agak bergeser.
sampahnya dibawa keluar kelas.